Selamat siang. Perkenalkan nama saya Rosa dari Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan kasus saya yang berjudul perawatan kuretase gingiva pada kasus gingivitis marginalis kronis gigi anterior rahang atas. Yang pertama pendahuluan. Di sini gingivitis merupakan suatu inflamasi yang melibatkan jaringan lunak di sekitar gigi, yaitu jaringan gingiva. Gambaran klinis gingivitis adalah munculnya warna kemerahan pada margin gingiva, pembesaran pembuluh darah di jaringan ikat epitel, hilangnya keratinisasi pada permukaan gingiva, dan pendarahan yang terjadi pada saat probing. Kemudian untuk penyebab gingivitis dibagi menjadi dua, yaitu penyebab utama dan penyebab predisposisi. Penyebab utama gingivitis adalah penumpukan mikroorganisme yang membentuk suatu koloni, kemudian pembentukan plak gigi yang melekat pada tepi gingiva. Penyebab sekunder gingivitis yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Untuk laporan kasus, di sini seorang pasien laki-laki berusia 17 tahun datang ke klinik RSGM Universitas Udayana dengan keluhan gusi sering berdarah dan bengkak sehingga terasa mengganggu. Pasien mengeluh gusi berdarah saat menyikat gigi dan terkadang spontan tanpa ada rangsangan. Keluhan dirasakan sejak kurang lebih setahun yang lalu. Kemudian pasien tidak mengeluh sakit pada gusi namun terasa bengkak dan tidak nyaman. Keadaan pasien baik dan siap untuk menerima perawatan, serta pasien menyangkal memiliki riwayat penyakit sistemik, serta alergi obat-obatan. Pada pemeriksaan ekstraoral, tidak ada ditemukan adanya kelainan. Untuk pemeriksaan intraoral, didapatkan kalkulus pada bagian posterior kanan maksila, anterior kiri maksila, serta anterior mandibular, serta pembengkakan pada gingiva interdental, gigi 11, 12, 13, dan 21, 22, 23 pada bagian labial, serta pendarahan pada saat probing. Skor oral hygiene 1,6 yaitu sedang. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa foto ronsen serta pemeriksaan ekstraoral, intraoral, kita dapatkan diagnosis dari keluhan pasien yaitu gingivitis marginalis kronis yang diperberat dengan akumulasi plak dan pembengkakan gingiva. Rencana perawatan pada pasien adalah scaling, root planning, serta kuretase gingiva. Berikut adalah foto pada saat pasien datang pertama kali. Terlihat tepi dari gingivanya itu mengalami pembengkakan, kemudian juga pendarahan pada saat probing, serta kehilangan perekatan epitel. Kemudian untuk nota laksanaan kasus, kunjungan pertama yaitu pada tanggal 13 November 2019, dilakukan anamnesa, pemeriksaan ekstraoral dan intraoral, pengisian rekam medis, scaling, dan polishing. Kemudian untuk kunjungan kedua, 28 November 2019, pasien datang untuk kontrol scaling, kemudian lakukan pencetakan modal studi, pemeriksaan ronsen panoramik sebagai pemeriksaan penunjang. Kemudian untuk kunjungan ketiga pada tanggal 12 Desember 2019, di sini akan dilakukan perawatan kuretase gingiva pada pasien pada gigi 11, 12, dan 13. Yang dilakukan pertama adalah persiapan alat dan bahan, cek tanda vital pasien, semuanya normal, tensi 110/80, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Kemudian lakukan asepsis daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin. Lakukan anestesi infiltrasi, scaling dan root planning kembali pada gigi 11, 12, 13. Setelah itu lakukan kuretase gingiva dengan menggunakan dressing kuret nomor 1 atau nomor 2. Irigasi dengan menggunakan larutan salin, kontrol pendarahan dengan kasa kurang lebih 10-15 menit, pemasangan periodontal pack, persiapan obat, kemudian KII pada pasien dan pasien boleh pulang. Berikut adalah foto-foto pada saat dilakukan perawatan kuretase. Foto pertama itu keterangan di gambar 2, itu adalah aseptis daerah kerja menggunakan povidone iodin, baik ekstra maupun intraoral. Kemudian gambar 3 itu adalah anestesi infiltrasi. Kemudian gambar 4 merupakan kuretase gingiva. Gambar 5 itu adalah irigasi menggunakan larutan salin. Gambar 6 itu adalah aplikasi periodontal pack pada gigi 11, 12, dan 13 setelah dilakukannya kuretase. Untuk penata laksanaan kasus yang berikutnya adalah kunjungan keempat, tanggal 19 Desember 2019. Yang pertama dilakukan adalah kontrol
kuretase pada gigi 1111213. Ini adalah kontrol pertama. Setelah kuretase yaitu 1 minggu setelah dilakukannya kuretase, kemudian cek oral hygiene pasien. Di sini oral hygiene pasien baik, kemudian sudah tidak ada pembengkakan, pasien juga sudah tidak ada keluhan. Kemudian dilakukan KIE untuk pasien kontrol seminggu setelah kontrol pertama. Untuk kunjungan kelima itu tanggal 27 Desember 2019, kontrol kedua pasca kuretase. Kontrol oral hygiene pasien baik, kemudian juga dilakukan cek pocket karena dari awal pasien juga tidak ada pocket, kemudian tidak ada pendarahan baik spontan maupun on probing. Berikut adalah foto setelah kontrol. Kondisi gigi sudah terlihat kembali baik, tidak berwarna kegelapan dan pucat, kemudian sudah kembali berwarna pink dan sudah tidak ada pendarahan. Berikutnya, pada kunjungan ke-6, tanggal 9 Januari 2020, itu merupakan kuretase kedua pasien, yaitu pada gigi 21, 22, dan 23. Yang dilakukan pertama adalah persiapan alat dan bahan, cek tanda vital pasien, suhu tanda vital normal, kemudian asepsis daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin, lakukan anestesi infiltrasi, scaling, dan root planing, kembali pada gigi 21, 22, 23. Kuretase dengan gresi kuret dengan nomor 1 atau 2. Kemudian irigasi dengan menggunakan larutan salin, kontrol pendarahan dengan menggunakan gas steril kurang lebih 10-15 menit, pemasangan periodontal pack, resepan obat, dan KIE pada pasien. Berikut foto kuretase pada gigi 21, 22, 23, kemudian juga aplikasi periodontal pack. Selanjutnya untuk kunjungan ke-7, 17 Januari 2020, kontrol kuretase pada gigi 21, 22, 23, cek oral hygiene pasien, dan pasien sudah tidak ada pembengkakan, pasien sudah tidak ada keluhan lagi, tidak pernah ada pendarahan pada saat mengikat gigi maupun spontan, lakukan KIE. Kemudian untuk kunjungan ke-8, 31 Januari 2020, kontrol kedua pasca kuretase, gigi 21, 22, 23, kontrol oral hygiene pasien baik, kemudian tidak akan cek pocket karena tidak ada pocket sejak awal, tidak ada pendarahan baik spontan maupun on-probing. Kemudian lakukan KIE. Berikut foto gingiva setelah kuretase dan kontrol, semuanya sudah kembali normal, warnanya sudah baik, teksturnya juga sudah seperti gingiva normal. Kemudian untuk pembahasan, dari hasil pemeriksaan ekstraoral, intraoral, serta pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan penunjang ditemukan tidak ada penurunan tulang atau kerusakan jaringan periodontal. Kemudian kita tentukan diagnosa yaitu gingivitis marginalis kronis. Gingivitis sendiri merupakan peradangan gusi yang paling sering terjadi dan merupakan respon inflamasi tanpa rusak jaringan pendukung sesuai dengan kasus pada pasien ini. Kemudian gingivitis marginalis kronis umumnya ditandai dengan pembengkakan gusi yang hilangnya epitel perlekatan menurut Carranza dan Newman tahun 1996. Kemudian perawatan yang dilakukan pada pasien adalah scaling pada kunjungan pertama, lalu pada kunjungan berikutnya dilakukan kuretase gingiva yang bertujuan untuk menghilangkan jaringan granulasi pada gingiva, menciptakan pelekatan baru karena pada kasus ini pasien mengalami kehilangan pelekatan epitel, serta untuk memperbaiki gingiva menjadi sehat baik warna, tekstur, dan konsistensi permukaan gingiva. Kemudian pasien kontrol setelah 1 minggu pasca perawatan, serta 1 minggu setelah kontrol pertama. Saat kontrol kondisi ekstraoral pasien baik, tidak ada kalkulus, pembengkakan, kemerahan, pendarahan. Saat probing dan gingiva pada interdental, gigi sudah kembali merekat dengan baik. Pasien juga sudah tidak ada keluhan setelah lakukan kuretase gingiva. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penata laksanaan kasus ini, dapat diketahui bahwa tindakan kuretase dapat membuat perlekatan baru, menghilangkan pendarahan, pembengkakan pada gingiva, serta mengembalikan kontur dan warna gingiva sehat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, ada beberapa, dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat siang.